Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu mulai, kita berdoa dulu. Silakan Fatur pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa untuk kepercayaan nama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Semoga apa yang kita doa ya, yang kita panjatkan doanya hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan ya, sehingga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa terserap dengan baik ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang berhalangan? Widi hadir ya. Zahwa, Aulia, Davina, Fatur, Zaid. Zaid sehat? Sehat. Fadli, Hanif, Lutfi, Rizky, Latifah, Tania, Nafisa sudah hadir? Belum, terlambat mungkin ya. Rizky Mesauli sakit. Oke, semoga minggu depan Rizky bisa bergabung bersama kita ya. Selanjutnya ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya. Mengingat ini sudah di penghujung semester ya, Ibu berharap agar anak-anak Ibu semua ya, semakin kesini ini semakin berat. Jadi Ibu berharap jangan patah semangat ya. Apalagi ini mau magang, jadi semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Jadi masalah ketidakhadiran tolong dihindari. Kalau memang tidak ada yang urgent, tolong hadir ya, agar tidak terjadi kendala yang tidak kita inginkan ya. Ibu berharap seperti itu. Oke, kenapa ini sepertinya tidak bersemangat ya? Masih pagi, harusnya semuanya bersemangat ya. Ibu aja masih bersemangat ya. Harusnya nih yang muda-muda bisa lebih semangat dari Ibu. Sehat nggak hari ini? Sehat? Coba jawab, sehat nggak hari ini? Nah, masih bersemangat? Ya, apa buktinya? Siapa yang bisa mimpin yel-yel yang bersemangat? Coba Ibu mau coba dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Rizky bisa, Rizky pimpin apa aja? Apa aja yang bisa bikin semangat? Ayo, jangan malu-malu. Selamat pagi. Kurang. Oke, kurang kayaknya. Ayo, ulangi sambil berdiri. Biar ada semangatnya. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya, jadi Ibu berharap hari ini semuanya dalam kondisi sehat, siap untuk belajar. Oke. Baik, sekarang Ibu mau mengingatkan dulu. Kita lihat dulu pembelajaran minggu lalu. Masih ingat nggak? Ya. Beberapa minggu yang lalu sebelum kita ulangan harian, ya, ada materi yang sudah Ibu bahas juga tentang mikroba. Ada yang bisa jawab tentang apa kira-kira? Ya, Davina? Pemeriksaan salmonella. Ya, salmonella itu jenis mikroba apa? Bakteri atau fungi? Ada yang? Bakteri ya. Mengapa pemeriksaan salmonella perlu dilakukan? Ya, Latifah. Nah, jadi
gunanya pemeriksaan salmonella itu dilakukan adalah untuk mengetahui ya apakah suatu produk itu layak untuk dikonsumsi atau tidak. Ya, itu sangat penting dilakukan, mengingat ya banyak sekali sekarang bahan makanan terutama yang kemasan itu kadang-kadang memiliki kandungan mikroba yang tidak kita sadari berada di atas ambang batas. Ya, nah itu tujuan dilakukannya pemeriksaan salmonella. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, ya, apakah ada mikroba lain, bakteri lain selain salmonella yang bisa mengkontaminasi bahan pangan? Ya, coba jawab. E. coli, ya, E. coli. E. coli sudah pernah kita bahas belum di beberapa pertemuan yang lalu? Sudah, berarti sudah tahu karakteristiknya apa? Ya, ada yang bisa jawab karakteristik E. coli ya, Aulia? Ya, berbentuk batang, termasuk gram negatif. Kemudian ada sporanya enggak? Tidak. Kemudian dia aktif atau tidak aktif? Artinya dia bisa bergerak atau tidak bisa bergerak? Ya, jadi ada 4 karakteristik E. coli yang utama. Kita ulangi. Yang pertama, bakteri gram negatif. Yang kedua, berbentuk batang, tidak memiliki spora. Nah, ya, jadi ada 4 karakteristik E. coli. Ya, nah itu. Kemudian ada lagi yang kira-kira bisa mengaitkan dengan yang minggu lalu? Ya, apakah E. coli sama dengan salmonella? Beda. Tapi dia sama-sama gram negatif nggak? Iya, sama-sama gram negatif. Bentuknya sama nggak? Beda. Kalau salmonella bentuknya apa? Nah, E. coli? Nah, sama. Yang membedakan mereka adalah apanya? Apanya? Jenisnya apanya? Kelompok apanya? Kalian ingat kalau kita bakteri mikroba itu kan punya filumnya, ya. Nah, mereka berbeda. Kalau kita berbeda keluarga tibanya, tapi dia dengan karakteristik yang hampir sama. Kalau ada yang ingat salmonella kemarin suka hidup di bahan pangan yang bagaimana? Ya, yang kadar air yang tinggi. Suka pada bahan pangan yang mentah nggak? Ya, oke. Nah itu. Kalau untuk E. coli bagaimana? Apakah juga sama seperti salmonella? Atau ada yang bisa sebutkan kira-kira E. coli itu suka mengkontaminasi bahan pangan apa? Coba Fatul. Makanan setengah masak dan air yang Nah, oke. Daging mentah. Ya, kemudian apa lagi? Oke, susu mentah termasuk ya. Artinya susu yang tidak disterilkan. Ya, itu juga bisa saja terkandung mikroba. Kemudian apa lagi? Makanan setengah matang. Nah, itu juga bisa ya, bisa menjadi sumber kontaminasi. Ada lagi? Air bagaimana yang paling ini sekarang? Air kemasan yang mana? Kalau yang kemasan dalam botol yang ada mereknya mungkin tidak ya, atau sedikit. Yang isi ulang ya, mungkin yang harganya di bawah 5.000 itu mungkin diduga bisa terkontaminasi E. coli. Ya, oke. Jadi minggu lalu kita belajar tentang salmonella, tentang pemeriksaannya. Hari ini Ibu kaitkan antara salmonella dengan E. coli. Ya, artinya bahwa salmonella itu harus dicek juga pada bahan pangan. E. coli juga harus kita waspadai ada di bahan pangan yang kita konsumsi. Jadi untuk hari ini yang kita bahas adalah bagaimana cara mengetahui apakah kontaminasi E. coli itu ada pada suatu bahan pangan. Nah, untuk mengetahui itu kira-kira kita butuh metode nggak? Butuh metode apa yang kita pakai? Nah, yang Bu akan sampaikan hari ini adalah metode MPN, ya, atau APM, angka paling mungkin. Apa itu metode MPN? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, ya.
Oke, sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya. Silahkan diperhatikan slide-nya. Kita tunggu dulu. Ya. Ya. Kelihatan yang di belakang? Bisa kelihatan? Kurang besar? Bisa? Bisa, oke. Ya, oke. Jadi yang kita bahas tadi yang Ibu sampaikan secara lisan bahwa yang kita bahas adalah pemeriksaan E. coli ya, tapi menggunakan metode MPN. Sekarang kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya adalah menerapkan analisis mikrobiologi dengan metode MPN. Apa itu MPN? Most probable number, atau bahasa Indonesianya angka paling mungkin. Ya, nah itu KD yang akan kita bahas hari ini. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya ada 3. Ya, yang pertama melalui video pembelajaran, kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan prinsip metode MPN dengan baik. Jadi prinsip MPN itu apa? Yang kedua, melalui video pembelajaran, kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan media. Masih ingat media? Tempat tumbuhnya ya. Untuk analisis mikrobiologi menggunakan metode MPN dengan baik. Kemudian melalui video pembelajaran, kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan tahapan analisis mikrobiologi menggunakan metode MPN dengan baik. Jadi ada berapa tujuan? Ada 3 yang ingin dicapai. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya sama seperti yang lalu-lalu. Ibu adakan penilaian ulangan harian. Bisa kuis, bisa ulangan harian. Itu untuk nilai pengetahuannya. Untuk nilai keterampilannya, Ibu akan mengambil nilai dari proses diskusi. Itu 1. Yang kedua dari presentasi. Ya, kemudian nanti yang ketiga dari pengumpulan tugas dari LKPD kah atau dari tugas dari materi ajar atau modul. Jadi ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ingat, semua penugasan Ibu tolong dikerjakan dengan baik sesuai dengan waktunya. Ya, jangan terlambat. Oke, dah. Nah, sekarang Ibu berharap dari pembelajaran kita tentang salmonella, tentang E. coli, apa sih yang bisa bikin sesuatu yang baru, artinya pengetahuan baru untuk kalian yang Ibu harapkan dari pembelajaran ini. Sama seperti salmonella kemarin Ibu udah sampaikan, setelah belajar ini apa sih yang membuat kita lebih peduli? Peduli tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang kebersihan makanan yang kita konsumsi. Hati-hati dengan jajanan. Ya, sedangkan makanan yang berkemasan baik aja bisa terkontaminasi dengan E. coli. Apalagi kalau ya makanan yang sudah jelas-jelas ya kemasannya itu mungkin tidak standar, diperjualbelikan di tepi jalan nih, depan sekolah kita nih banyak kan. Nah, dalam kondisi terbuka segala macam memang enak. Ibu kadang-kadang juga suka, ya anak Ibu juga suka, tapi kadang-kadang mengingat, oh iya saya sudah belajar tentang salmonella, saya sudah belajar tentang E. coli. Harusnya dengan belajar ini kita lebih peduli, ya, lebih hati-hati. Ya, artinya kalau menemui makanan yang begini, oh ya saya udah belajar ini di mikrobiologi begini, kayaknya mungkin saya harus kurangi atau hindari sama sekali. Ya, jadi itu yang akan Ibu Ibu harapkan tercapai dari pembelajaran Ibu ini. Paling tidak di diri kalian itu sudah termotivasi, oh ya saya mau jajan yang lebih sehat. Ya, saya mau makan makanan yang memang betul-betul tidak merusak organ tubuh ke depannya. Memang efeknya kan nggak sekarang, ya beberapa tahun ya
akan datang. Ya, nanti tiba-tiba sudah menikah atau apa harus sakit, kan kasihan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita lebih peduli ya. Itu yang Ibu harapkan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tujuan pembelajaran, penilaian? Ya. Oke, kalau tidak kita bisa masuk ke pembelajarannya ya. Oke, Ibu minta tolong perhatikan video berikut ini karena video ini nanti akan menjadi awal kalian akan menemukan permasalahan atau materi yang akan kita kaji lebih lanjut. Ya. Nah, ini Ibu tolong nanti suaranya, mungkin karena Ibu ini keterbatasan suaranya, Ibu agak khawatir ya. Sebentar, coba kita lihat dari sini. Oke, tolong perhatikan dengan baik. Nah, gimana suaranya? Bisa terdengar? Belum ya? Oke. Sebentar. Tadi mau ya, Nak? Coba ada yang bisa bantu Ibu nih? Siapa tadi Iki? Suaranya. Oke, udah apa-apa. Udah? Oke, ini kita lihat aja dulu videonya ya. Nanti silahkan buka di linknya aja. Ibu ada share link kan? Coba dibuka aja pakai itu karena ini mungkin suaranya bermasalah. Silahkan dibuka ya. Silahkan di masing-masing lihat videonya ya. Ya, kalau bisa Ibu jelaskan ini video pembelajarannya ini linknya ya. Silahkan dibuka masing-masing. Ya, kalau secara secara tidak langsungnya Ibu jelaskan video ini membahas tentang E. coli. Ya, bagaimana E. coli ini bisa mengkontaminasi makanan, ya. Kemudian mengkontaminasi air, sehingga apa yang kita konsumsi itu menjadi racun, ya. Jadi otomatis akan memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh kita, ya. Jadi video itu membahas tentang itu. Kemudian nanti juga dibahas bagaimana kalau seandainya E. coli itu masuk ke tubuh, kira-kira reaksi tubuh ini apa? Nah, itu yang bisa dilihat nanti di video itu, ya. Kemudian nanti juga disampaikan di video ini makanan apa saja yang biasanya terkontaminasi oleh E. coli. Kira-kira dari mana gitu? Apakah dari udara, dari air, atau dari sentuhan? Itu juga bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi. Ya, kemudian ada lagi nanti bercerita tentang bahan pangannya ini terkontaminasi. Kira-kira ini betul-betul terkontaminasi atau tidak? Kalau memang rasanya betul harus diapakan. Kalau dia tidak terkontaminasi
berarti harus diapakan. Nah, itu juga ada di sana. Ya, Ibu kasih waktu, silahkan diamati dulu sebelum nanti kita kerjakan secara berkelompok. Ya. Ya. Nah, di depan juga bisa lihat. Silahkan. Nah, ini. Nah, yang paling efeknya adalah diare. Ya, kalau anak-anak yang baru dalam masa pertumbuhan tiba-tiba kena diare, ya, tentu pertumbuhannya akan terganggu, ya. Nah, itu. Silahkan diamati, Ibu berharap nanti muncul apa yang menjadi masalah di sini nanti, ya. Nah, itu pada apa? Makanan atau air? Air. Jadi kalau air tidak dimasak juga kemungkinan akan terkontaminasi oleh E. coli, ya. Kemudian, nah itu apa? Makanan tidak cuci tangan. Nah, tiba-tiba, nah, jadi harus cuci tangan. Nah, ya, oke, baik. Nanti boleh diulang lihat videonya lagi lewat link itu, ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus diulangi, silahkan linknya sesuai yang Ibu berikan, ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu minta nanti kita berkelompok berdiskusi, ya, mencari masalahnya, kemudian mencari data untuk menyelesaikan masalah. Ini dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu berikan. Duduk per kelompok, ya, kerjakan secara per kelompok dan nanti dipresentasikan. Ya, masih ingat kawan-kawan sekelompoknya? Masih. Oke, silahkan berkelompok dulu. Yuk. Ayo segera, tempat duduknya aja dulu. Udah, nggak usah ditarik mejanya. Ayo cepat. Ayo. Tarik nih. Tolong Anik. Nah, kelompoknya Zaid, Rizky bisa mundur sedikit. Jangan terlalu. Nah, cukup seperti itu. Coba Ibu mau rapikan lah tempat. Kalau bisa buat 4, jangan 2. Ini geser. Nah, jadi kan, nah, ya, oke. Berhadapan. Udah. Oke. Kalau sudah, kelompok 1 siapa? Ini dia. Ini LKPD-nya, ya. Oke. Nah, kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Nah, ini ya. Nah. Dah. Sudah dapat semua? Udah? Hah? Udah ya? Oke, sebelumnya lihat dulu ke depan apa yang harus kita kerjakan. Tadi Ibu sampaikan kita harus lihat videonya. Ya, dari sana nanti akan timbul
paling tidak permasalahan-permasalahan, oh ini kenapa begini, ini kenapa begini. Itu yang Ibu inginkan dari kalian. Jadi cari sendiri masalahnya, temukan sendiri masalahnya, kemudian nanti tuliskan di LKPD masalah apa yang terkait dengan video tadi. Ya. Kemudian setelah dituliskan, nanti baru kita kumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, sekarang untuk tahap pertama, silahkan kalau mau diulang lagi videonya, ya. Tapi kalau rasanya sudah tahu, langsung tuliskan di LKPD di bagian identifikasi masalah. Ya, di halaman berapa? Halaman? Nih, 3. Oke, nih silahkan ditulis di sini identifikasi masalahnya. Ya, ketemu nak? Ketemu? Oke, dah silahkan dimulai. Ya, silahkan mau dibuka lagi link yang Ibu berikan, silahkan. Dah. Ingat penilaian Ibu tadi, kira-kira ada penilaian diskusi nggak? Ada. Jadi setiap orang Ibu minta tolong ada peran sertanya, tidak hanya diam saja. Ibu akan berkeliling seandainya nanti ada yang perlu bantuan, ya. Ya. Kalau di LKPD Ibu ada berapa masalah kira-kira yang bisa? Ada berapa? 5. Ya. Nah, kalau seandainya ketemu dari lebih 5 gimana ya? Nggak apa-apa. Ya, tambahkan ke bawah, isikan ke bawah. Udah? Oke, silakan. Ibu beri waktu sekitar 15 menit cukup ya. Nah. Boleh dilihat-lihat lagi linknya. Buka lagi linknya. Ya. Ya, E. coli tadi dilihat dari sumber kontaminasi yang bisa ketemu di mana, Fatur? Di mana aja? Berkontaminasi di dari daging, Bu. Daging. Mana lagi? Dari video tadi? Terus makan, minum. Cuci tangan, Bu. Cuci tangan. Terus dari Minuman, air. air yang di mana? Air yang bisa dimasak. Oke, nah itu bisa jadi pertanyaan ya. Oke. Kalau seandainya hanya 4 Ibu, nah, minimal 5 masalahnya. Ya, nanti tambah sendiri bisa. Ya. Oke. Kalau identifikasi masalah itu berarti berupa pertanyaan ya. Bukan berupa jawaban, masih berupa pertanyaan. Nah, yang lain boleh dibuka lagi linknya kalau seandainya ragu. Ya. Kira-kira ada berapa masalah nih? Bisa 5? Bisa. Kalau seandainya lebih dari 5 silahkan. Yang identifikasi masalah itu soalnya aja ya, bukan jawaban. Coba perhatikan sekali lagi, yang identifikasi masalah ini baru rumusan pertanyaannya, bukan jawabannya. Jadi memang baru pertanyaannya aja. Ya. Yang ketemu 5 tentu dengan yang ketemu 3 tentu beda penilaian Ibu. Ya, usahakan betul-betul mencakup tujuan pembelajaran Ibu yang 3 tadi. Nah, buku-buku kalau nggak ada. Yang lain siapkan sumber bacaannya ya. Buku PPT yang sudah Ibu fotokopikan kemarin tolong dikeluarkan untuk menjawab identifikasi masalah tadi. Sudah dapat berapa masalah? 3? Oke.
Minimal 2 lagi ya. Minimal 5. Materi ajarnya mana? Silahkan keluarkan untuk nanti menyelesaikannya. Keluarkan buku-bukunya. Yang di kelompok ini materi ajarnya sudah keluar semua. Nah, ya. Nanti pembagiannya dibagi masalah 1 misalnya Zaid kamu cari, masalah 2 nanti kita selesaikan dulu identifikasi masalahnya. Nah, ini mana buku-bukunya keluarkan? Masa cuman itu? Yang lain mana? Nah, aduh, kan Ibu bilang. Jadi gimana caranya? Cari di Google. Nih, kalau nggak mencukupi gimana? Tidak ada simpan soft file PPT Ibu. Nah, ya itu. Nah, sudah berapa masalah, Aulia? 5, Bu. Udah 5? Udah. Kalau bisa ada tambah 1 atau 2 silakan. Ingat ya, masalahnya jangan di luar dari coli, dari MPN-nya. Ya. Jangan tiba-tiba muncul masalah salmonella di sana. Itu MPN atau PPN. Jadi sudah berapa? 5 juga. Sudah mencukupi kelimanya atau rasanya masih kurang dari tujuan yang 3 tadi? Ada prinsipnya, kemudian ada apa tadi lagi? Media, ada apa lagi? Tahapan. Ya, jadi 3 tujuan tadi jangan sampai tidak terbahas. Yang ini sudah yakin dari 5 tadi? Sudah tercukupi 3 tujuan Ibu tadi? 3 tujuan tadi ada apa aja? Yang pertama prinsip, terus medianya. Yang ketiga baru tahapan. Ya, yang kelompok Davina gimana? Ada 6? Oke, 6 bagus. Jadi 3 tujuan Ibu tadi sudah tercukupi belum kira-kira di sini? Ada prinsip, ada media, kemudian ada tahapannya. Tahapannya harus jelas nanti. Oke, sudah Ibu lihat 3 kelompok ini sudah dapat 5 identifikasi masalah? Udah ya? Sekali lagi Ibu ingatkan, masalah yang diidentifikasi ini, dah suaranya, harus sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Oke, kalau sudah selesai, sudah dituliskan di LKPD, kita masuk fase yang berikutnya, harus mengumpulkan data untuk apa? Mencari informasi untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diidentifikasi di kegiatan yang A. Ya, jadi masalah yang 5 tadi kalian carilah informasi yang bisa menjawab itu. Dari mana dapat informasinya? Yang pertama boleh dicari di video YouTube. Itu banyak, Nak. Nah, ya dari mana lagi kira-kira kelompok Widi bisa kita cari informasi? Jurnal. Kelompok Aulia, dari mana kira-kira kita bisa dapat informasi lagi? Dari video, dari jurnal, dari PPT. Oke, kelompok Rizky bagaimana? Kawannya tadi bilang dari jurnal bisa, dari video bisa, dari PPT bisa. Dari mana lagi? Bisa catatan? Ya oke, dari mana lagi? Dari buku atau materi ajar. Ya,
silahkan cari di situ sesuai dengan masalah yang kalian identifikasi. Ya. Dah. Nah, supaya ini ya, fatur misalnya kamu cari masalah 1 tentang apa, Aulia? Tentang Apa tadi masalah 1? Prinsip tentang apa? Bagaimana cara menentukan terkontaminasi atau tidak? Cari jawabannya. Ridwan misalnya nomor 2. Tentang apa nomor 2? Cari. Jadi supaya cepat selesai. dia carinya di PT saya Nah, ya. internet. Nah. Ini juga ya, tolong berbagi masalahnya apa. Ya, tolong jangan sampai ada kawannya yang tidak mencari ya, Ki. Ya. Dibagi, nah, Davina cari nomor berapa, Zahwa cari nomor berapa, Zaid nomor berapa. Zaid dapat job nggak? Dapat. Nah. Nah, dibagi ya, Wid. Lutfi nomor berapa, Fadli gimana, Latifah gimana. Ya, supaya ini cepat selesai. Nah, untuk tahap yang pengumpulan data bisa sekalian dilanjutkan dengan tahap yang D, tentang pengolahan data. Jadi jawabannya sudah langsung bisa kalian jawab di bagian LKPD di sini. Ya, tulis soalnya, tulis jawabannya apa. Ya. Saling berdiskusi, jangan masing-masing. Zoom-nya habis ya. Ya, bisa diapain lagi? Nah, udah. Tadi ibu upgrade di situ ya, ibu bilang ya. Di situ di laptop ibu tuh ada upgrade-nya. Nah, ya. Udah. Terus udah mana dia linknya? Udah langsung. Oh ya. Berarti kalau kayak gitu dosen ibunya terima langsung. Oh ya. Ada masalah? Tidak. Oke, lanjutkan dulu ya. Nanti kita kita diskusikan.
Sudah sampai pengolahan informasi yang nomor berapa? Sudah dari 5 misalnya. Sudah ada 3? Belum? Oke, Ibu masih tunggu ya. Ada yang tentang media? Belum? Nah, media, oke. Jadi nanti yang media itu kan ada LB, ada apa, kalau ada tambahan lain LB itu apa, digunakan untuk uji apa, ya dijelaskan. Entah uji penduga, uji pelengkap atau uji konfirmasi. Untuk tahapannya ada jadi masalah? Nah, media? Media udah. Oke, medianya ada berapa yang jumpa LB? Nah, ini alangkah bagusnya LB, BLBB ini dijelaskan LB ini pada tahapan mana, PGLBB ini di mana, EMBA ini tahapan apa. Ya. Jadi jelas. Ya, Ibu lihat dulu. Di media ada? Oke, medianya gimana jawabnya? Nah, oke. Itu udah LB. Nah, ini kalau boleh LB itu apa? Bagi LBB itu apa? Nah, ya. Jadi nambah. Sama aja. Meeting ID-nya nggak perlu ya, Kak? Meeting ID-nya nggak perlu Ibu set. Meeting ID-nya nggak perlu di set. Mana tahu nggak bisa masuk, perlu meeting ID nggak perlu, langsung itu aja. Terus nggak ada keterangan meeting ID sama passcode-nya itu nggak perlu. Udah langsung bisa masuk.
untuk tahapan analisisnya dimulai dari awal sampel ya. Jadi jangan langsung ke ujinya. Kira-kira tahap apa dulu sebelum uji? Penyiapan sampel. Nah, diapakan sampelnya? Dia kalau dia padat dia Daripada ambil Terus? kalau cair dia ambil 12. Nah, setelah itu? Ditambahkan Larutan DPW. Ya. Nah, kalau udah jadi sampelnya dilanjutkan dengan tahap apa? Dihubungkan dengan menggunakan pembaca. Oke, setelah itu tahap penting sebelum uji penduga. Pemindahan Pengenceran. Nah, itu Pengenceran. pengenceran. Jangan lupa tahap pengenceran. Ya, apa lagi masalahnya? Nah, ini harusnya pertanyaannya itu dibuat jadi enak gitu. Pertanyaannya apa? Hah? Ya, di sini aja di atasnya. Jadi enak bacanya. Ya, kayak gini. Nah, ini apa? Kan nggak jelas. Nah, jadi pertanyaannya di sini, jawabannya di sini, di sini, di sini. Ya, jadi nggak bolak-balik. Nah, yang lain lihat di sumber lain, yaitu baru sampai nomor 3, ya. Cari pemesan yang lain biar segera. Nah, coba Ibu lihat sebentar. Jadi buat ya. Jadi enak. Oke. Silakan dilanjutkan. Kelompoknya Aulia, coba Ibu lihat sebentar di LKPD-nya bagian yang pengolahan data. Coba lihat. Nah, ini kan sudah ada informasi pengolahan datanya. Alangkah baiknya di atas ini kalian tuliskan identifikasi masalahnya tadi, ditulis kembali masalahnya. Jadi nanti pada saat presentasi enak menampilkannya, ya. Sudah sampai di mana? Dari 5 identifikasi masalah sudah dibuat pengolahan datanya sampai nomor berapa? Kira-kira ada separuhnya? Ada? Oke, ya. Oke, lanjutkan ya. Ibu masih kasih waktu sekitar 10 menit lagi sebelum kita presentasikan hasil diskusinya. Ya. Ingat, ini penilaiannya Ibu adakan tadi Ibu bilang diskusinya. Kalau hanya masing-masing tentu nilainya beda dengan yang berdiskusi. Yang diam saja juga tentu berbeda. Sudah nomor berapa? Nomor 4.
Ada nggak yang masalahnya tentang perhitungannya? Tentang perhitungan MPN-nya? Bagaimana menghitung jumlah mikroba? Karena kita membahas tentang MPN, berarti harusnya ada yang membahas tentang menghitungnya bagaimana. Ya, ada rumusnya nggak? Silakan lihat di materi ajarnya atau di PPT yang Ibu berikan. Ada. Ya, ingat, inti dari metode MPN ini tentu kita menghitung. Ya, jadi tidak sekedar tahapannya tapi sudah sampai ke perhitungannya. Bagaimana menghitung jumlah mikroba yang terkontaminasi pada bahan pangan. Coba lihat di PPT-nya ada nggak, atau lihat di materi ajar yang Ibu berikan, ada nggak kira-kira perhitungan MPN? Ada. Nah, nah, kelompok Aulia sudah? Nah, oke. Kalau sudah, setelah diolah datanya, coba cek kembali, verifikasi kembali, betul nggak apa yang sudah kalian dapat itu sesuai dengan jawabannya. Diskusikan kembali. Ya, sambil menunggu kawannya selesai, ya, silahkan diverifikasi kembali. Artinya begini, kalau dia masalahnya ini gitu, kita olah datanya, oh kita dapatnya ini, kira-kira cocok nggak? Relevan nggak jawabannya? Coba dipastikan kembali, diskusikan kembali dengan teman sekelompoknya. Nih, Ibu ambil contoh satu, identifikasi masalahnya. Bagaimana cara menentukan suatu bahan pangan itu terkontaminasi E. coli? Nah, kira-kira jawabannya apa? Bagaimana caranya? Dua cara. Nah, berarti coba dilengkapi. Untuk menentukan suatu bahan pangan itu terkontaminasi E. coli, maka dilakukan pengujian terhadap sampel secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kira-kira itu memang itu nggak jawabannya? Tolong diverifikasi kembali. Ya. Kalau boleh Ibu menyarankan, ini kualitatif ini artinya apa? Kuantitatif ini artinya apa? Tolong ditambahkan. Pernah dengar kan kualitatif? Coba tolong dijelaskan di situ, tambahkan. Itu gunanya verifikasi, ya. Jadi tidak hanya sekedar menjawab. Kelompok Rizky sudah? Nah, oke. Sama seperti kelompok Aulia, kalau sudah diolah datanya, verifikasi antar anggota kelompok. Ya, kalau memang perlu Ibu akan bantu verifikasi. Contoh misalnya kayak masalah satu tadi Aulia bilang, bagaimana cara menentukan bahan pangan itu terkontaminasi E. coli atau tidak? Tentu harus dilakukan pengujian. Pengujiannya itu bisa secara kualitatif dan kuantitatif. Itu menurut kelompok Aulia. Nah, Ibu katakan kepada kelompok Aulia, verifikasi ulang lagi. Apakah cukup hanya kualitatif dan kuantitatif saja? Ibu sarankan tadi kualitatifnya dijelaskan itu apa, kuantitatifnya apa. Nah, kelompok Rizky juga Ibu ambil contoh. Ya, identifikasi masalah yang mana kira-kira yang mau kita lihat? Tahapan. Oke. Mana dia? Nih, pertanyaannya mana? Nah, ini tadi Bu bilang. Tahapan proses pada metode E. coli yang diduga mengontaminasi bahan. Nah, metodenya tadi apa? MPN. MPN itu berarti diawali dulu dengan persiapan sampel. Sampelnya diapakan? Coba dijelaskan secara ringkas aja. Harus digerus, ditimbang dan sebagainya. Kemudian nanti diencerkan, jelaskan juga fungsi pengenceran ini apa, tambahkan. Nanti baru uji penduga. Uji penduga ini gunanya apa? Ada yang bisa jelaskan? Untuk menduga adanya. Masih menduga kan? Kalau menduga itu berarti kan belum tentu iya. Seandainya hasilnya negatif gimana? Perlu nggak uji lanjutan? Negatif, nggak perlu. Berarti stop sampai di uji penduga. Tapi kalau dia positif di penduga, kita lanjutkan uji konfirmasi. Kita pastikan, ternyata tiba-tiba di penduga dia negatif, berarti batal.
Tapi kalau dia di penduganya masih positif, ini menambah keyakinan nih bahwa ini memang ada E. coli-nya. Lanjutkan dengan uji pelengkap. Selesai dia 3-nya positif, baru kita hitung pakai MPN. Verifikasi kembali ke kelompok. Mana yang harus ditambahkan, tambahkan. Ya. Oke. Kelompok Widi udah selesai? Oke. Nah, Ibu mau sama seperti kelompok Aulia, kelompok Rizky. Hasil yang sudah kalian olah, verifikasi antar kelompok. Verifikasi ini artinya maksudnya apa namanya? Memastikan betul nggak kira-kira olahan data kalian itu sesuai dengan masalahnya. Ya, verifikasinya boleh antar kelompok, boleh melibatkan Ibu. Ya, nah coba sekarang Ibu coba sebentar Ibu lihat kira-kira yang mana yang mau kita verifikasi ya. Nih sama kelompok Rizky. Ya, ini kan tentang tahapan analisisnya menggunakan metode MPN. Tahap pertamanya apa di sini? Pengolahan sampel, pengolahan sampel dulu. Jadi sebelum kita uji tentu sampelnya kita siapkan. Kalau dia padat gimana? Itu nanti coba ditambahkan sedikit. Ya, itu. Tambahkan aja sedikit nanti. Pengenceran, untuk fungsi pengencerannya untuk apa? Itu kalau misalnya ada sampel padatnya biar mudah di. Nah, itu. Jadi ada lagi kira-kira fungsi pengenceran. Kalau jumlahnya terlalu banyak bisa dihitung enggak? Enggak bisa. Jadi fungsi pengenceran itu adalah untuk mengurangi jumlah mikroba sehingga dia dapat dihitung. Kan itu prinsip pengenceran. Nah, kalau sudah pengenceran baru kita uji penduga. Penduganya berarti sudah pasti ya atau belum? Belum pasti. Ya, mana tahu dia nggak ada E. coli. Kalau seandainya tidak ada E. coli, uji penduganya ini kita lanjutkan dengan uji selanjutnya atau berhenti? Lanjut, kalau tidak ada Nah, berhenti. Oke. Kemudian kalau positif di penduga, baru lanjutkan ke uji konfirmasi. Kalau positif juga Baru lanjut ke pelengkap. Dari pelengkap berarti semakin positif ya baru kita hitung. Kalau mau dilanjutkan dengan biokimia boleh, tapi yang penting MPN ini adalah dihitung. Masih ingat perhitungannya kan rumusnya? Nah, itu. Jadi sampai di situ bahasnya. Jangan hanya kulit-kulitnya aja. Dah? Oke, dah. Silakan dulu verifikasi antar kelompok. Ya. Dah? Oke. Dah? Oke, kira-kira sudah ya, Nak? Kalau sudah selesai, coba perhatikan semuanya. Dah, waktu untuk pengolahan data dan verifikasi sudah selesai. Sekarang saatnya untuk menampilkan hasil yang sudah kalian diskusikan. Dah? Kita lanjutkan dengan presentasi. Silahkan anak-anak Ibu. Kita mulai dari kelompok 1, tampilkan apa yang menjadi masalah, kemudian sampaikan pengolahan data dan pengumpulan informasinya ke depan. Udah? Oke. Silahkan kelompok 1, kelompok Widi. Ayo. Silahkan tampil di depan. Ya, silakan. Yang lain, ingat ini penilaian presentasinya ada ya, Nak. Ibu akan nilai nanti tampilannya bagaimana, kemudian nanti Ibu juga akan nilai kesiapan mereka. Ya, kira-kira siap atau tidak? Coba geser sedikit ke sana biar tidak. Nah, ya. Oke, sebentar, coba Ibu matikan dulu. Nah, silakan ke tengah. Bisa ya, kelihatan? Oke. Dan dengarkan Ibu dulu. Yang akan dipresentasikan tentu hasil yang sudah kalian diskusikan. Yang Ibu nilai adalah penampilannya, menguasai nggak? Kemudian kira-kira nanti sesuai nggak, relevan nggak jawabannya nanti. Nah, kalau ada yang bertanya itu menjadi nilai lebih. Ya, oke, bisa kita mulai? Bisa, oke. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, apa penyebab air atau bahan pangan mengandung E. coli? Jawabannya, air minum yang belum dimasak, tidak mencuci tangan sebelum makan, tidak mencuci tangan sebelum keluar dari toilet, WC tidak atau jamban tidak memiliki septic tank, susu yang tidak dipasteurisasi. Oke, tunggu dulu. Itu untuk jawaban nomor. Kita dengarkan dulu ya semuanya. Nanti baru kita bahas. Pertanyaan nomor 2, bagaimana bahan pangan air dapat terkontaminasi mikroba? Jawabannya, mikroba khususnya bakteri dapat mengkontaminasi bahan pangan atau air melalui media udara, debu maupun tanah sehingga seketika menimbulkan penyakit atau keracunan. Oke. Masalah ke-3. Masalah ketiga, pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui suatu bahan pangan yang dapat terkontaminasi? Jawabannya yaitu dengan melakukan pemeriksaan atau pengujian secara kuantitatif dan kualitatif. Pertanyaan nomor 4, jelaskan tahapan proses pada metode yang digunakan. Jadi kita kan menggunakan metode MPN ya. Jadi tahapan yang pertama itu penyiapan sampel. Penyiapan sampel yang pertama itu kalau misalnya sampelnya cair itu ditimbang 25 mili sampel. Lalu kalau misalnya dia kayak misalnya itu kan adalah 25 mili, baru ditambahkan 0,1 BPW 0,1%. Selanjutnya yaitu dengan uji pendugaan. Selanjutnya dilakukan dengan pengenceran, di mana pengenceran ini berfungsi untuk mengurangi jumlah mikroba yang akan dihitung. Karena jika mikrobanya terlalu banyak dan tidak diajarkan, maka itu akan sulit dihitung. Selanjutnya yaitu ada uji pendugaan. Jika uji pendugaan tidak menunjukkan hasil positif, maka tidak usah dilakukan ke uji selanjutnya. Jika ditunjukkan hasil positif yaitu adanya gas dan asam pada tabung luka, maka dilanjutkan dengan uji konfirmasi. Jika uji konfirmasi juga hasilnya positif, maka dilakukan uji pelengkap. Jika uji pelengkap juga sudah positif, dilanjutkan dengan perhitungan. Jika mau dilanjutkan lagi itu dengan uji biokimia dengan limbik, yaitu isolasi, indol, metilit, fosgenoprostiol, dan sitrat. Nah, terus masalah keberapa lagi? 5. Nah itu, jadi masalahnya di depan, jawabannya di belakang. Susah kan bolak-balik? Dah, ayo. Masalah yang kelima, soalnya itu tentukan metode yang digunakan untuk memproba E. coli yang mengontaminasi bahan pangan air. Bahan pangan atau air. Jawabannya dilakukan dengan metode APM atau MPN. Oke. Tidak ada tambahan, hanya itu. Kalau Widi bisa tambahkan langsung. Jadi kalau misalnya pertanyaan nomor 5 itu kan dia menggunakan metode APM atau MPN. Mungkin teman-teman jadi tahu kalau misalnya APM itu angka paling sedikit, dan kalau misalnya MPN itu most probable number. Jadi kayak di bahasa Indonesia, karena MPN itu kita dalam bahasa Indonesia itu APM. Oke. Dah? Oke, sekarang sudah selesai? Oke, dan satu lagi. Oke. Nomor 6. Jelaskan media yang digunakan pada metode yang digunakan untuk menghitung E. coli. Pertama, uji penduga, medianya LB. Kedua, uji penegas, medianya BGLBB. Terus? Uji pelengkap, medianya EMBA. Dah? Oke. Media LB adalah lactose. Terus? BGLBB, kemudian grand lactose. Terus? BGM. Selanjutnya nomor 7, cara menghitung MPN pada bahan pangan.
nilai MPN sama dengan nilai MPN dari kabel tali 1 per pengejaran tabung tengah. Dah? Oke. Jadi ada berapa masalah yang diidentifikasi? 7. Dari minimal yang Ibu berikan 5. Ya, jadi ada tambahan 2. Ya, bagus sekali untuk penambahan identifikasi masalahnya mereka menambahkan 2. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak, cukup jelas? Betul, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak paling dari Ibu ya, masukannya mungkin dari ini sepertinya mungkin komunikasi antar temannya mungkin masih kurang pada saat untuk presentasi. Ya, mungkin mengingat waktu juga. Jadi mungkin ada kawannya yang lebih lebih tahu ya di antara kawannya yang lain. Jadi kadang-kadang informasi yang disampaikan itu yang satu masih setengah-setengah, yang satu tahu. Jadi belum terbagi dengan proporsional. Ya. Tapi sudah ibu menghargai semuanya sudah berbicara ya, artinya penilaian untuk tampilannya sudah ada. Oke, berikan aplaus untuk kawannya dulu. Ya. Baik, yang Ibu apakan mereka lebih menambahkan 2 masalah. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Mungkin apa yang kurang dari kelompok 1 bisa diperbaiki di kelompok 2. Ya. Yang lain tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana cara menentukan suatu bahan pangan terkontaminasi E. coli? Caranya untuk menentukan suatu bahan pangan terkontaminasi E. coli dilakukan dengan pengujian secara kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif adalah tindakan berdasarkan mutu atau kualitas. Kuantitatif adalah tindakan yang diukur secara langsung dan menghasilkan suatu angka atau nilai. Oke. Berikutnya. Pertanyaan kedua yaitu metode apa saja yang digunakan pada penentuan E. coli bahan pangan. Yang pertama ada penentuan secara kualitatif dilakukan dengan pemeriksaan biokimia dan serologi. Yang kedua, penentuan secara kuantitatif dilakukan dengan metode MPN atau APR. Nomor 3, jelaskan bagaimana tahapan proses yang dilakukan untuk menghitung E. coli pada tahapan tersebut. Tahapan proses yang dilakukan untuk menentukan E. coli pada bahan pangan ada beberapa pengujian yang diawali dengan pengambilan sampel, pengejaran, uji penduga, uji penegas, uji pelengkap, dan perhitungan. Untuk soal keempat, jelaskan fungsi pengejaran pada sampel bahan pangan atau air yang juga kontaminasi E. coli. Jawabannya, fungsi pengejaran sampel adalah untuk mengurangi penggunaan sampel sehingga mudah untuk dihitung. Media yang digunakan media apa saja yang digunakan pada pemeriksaan coli? Media yang digunakan pada pengujian E. coli yaitu penduga metode LB atau Lactose-Bor, penegas BRDBB, brilian tim Lactose-Bor, pelengkap uji pelengkap yaitu EMBA atau eosin methylene blue agar. Ada? Oke. Bagaimana perhitungan mikroba dengan metode MPN atau APM? Perhitungan MPN atau APM didapatkan pada tabulasi yang positif dengan rumus nilai MPN sama dengan nilai MPN dan tabel X 1 berpengejaran tabel 2. Oke. Dah? Kira-kira gimana? Ada masalah yang berbeda?
Tidak? Apakah ada yang sama antara kelompok 1 dengan 2? Sama, ya. Cuman kalian di kelompok 2 ada 6, kelompok Widi ada 7, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Mungkin karena hampir sama pembahasannya, ya. Oke, untuk koreksi dari Ibu, ya, semuanya yang positifnya sudah berbicara, ya, artinya keaktifannya ada. Kemudian cuman mungkin yang kurang adalah pembahasannya terlalu singkat. Jadi memang to the point aja, apa ini cuman itu aja, tidak ada penambahan lainnya. Ya, mungkin lain kali kalau ada presentasi, kalau bisa tidak langsung ke intinya, cobalah kasih pendahuluan atau penutup yang lebih komplit. Ya. Oke. Udah, beri applause dulu untuk temannya. Ya, terima kasih. Silakan. Ditutup dulu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok ketiga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil identifikasi masalah yang sudah kami lakukan. Di sini kami mendapatkan 6 identifikasi masalah yang akan diedukasikan dari baik. Pertanyaan 1. Metode yang dilakukan untuk pemeriksaan E. coli yang diduga mengontaminasi bahan pangan lain. Jawabannya, pemeriksaan E. coli pada bahan pangan atau air dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Lanjutkan. Pertanyaan kedua ialah media yang digunakan untuk pemeriksaan E. coli yang diduga mengontaminasi bahan pangan atau air. Medianya ada 3 pada 3 pengujian. Yang pertama pada pengujian uji penduga terdapat media lactose-blot atau LB. Pengujian kedua uji konfirmasi terdapat media berlian green lactose-blot atau BDLDB. Yang ketiga ada pada uji pelengkap yaitu media ENBA atau eosin methylene blue agar. Selanjutnya, tahapan proses pada metode pemeriksaan E. coli yang diduga mengkontaminasi bahan pangan atau air. Yang pertama, kita perlu menyiapkan sampel. Kita mengetahui terlebih dahulu sifat sampel tersebut. Sampel tersebut padatkah ataupun cair? Kalau dia padat, biasanya diambil 25 gram. Kalau dia cair, diambil 25 mili. Selanjutnya, dilakukan pengenceran yang berguna untuk mengurangi jumlah mikroba. Dengan cara diencerkan dari sampel tadi menggunakan larutan NaCl 0,1%. Selanjutnya melakukan uji penduga. Seperti yang dijelaskan, medianya itu LB lactose-blot. Yang kedua, melakukan uji penegas atau konfirmasi jika memang hasil dari uji penduga sebelumnya positif. Selanjutnya, jika memang positif lagi, maka kita perlu melakukan uji pelengkap. Selanjutnya juga, jika memang memastikan kembali, kita perlu melakukan uji biokimia. Tadi sudah dikatakan bahwasanya pemeriksaan E. coli dapat dilakukan dengan 2 cara, secara kualitatif dan kuantitatif. Di situ kita melakukan uji penduga, penegas, ataupun pelengkap sudah termasuk dalam uji kualitatif. Nah, untuk uji kuantitatifnya bagaimana? Uji kualitatif dapat kita lakukan dengan perhitungan, yaitu metode MPN secara rumus. Ini menyambung pada pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana menghitung jumlah mikroba yang diduga mengkontaminasi bahan pangan atau air. Sudah saya katakan sebelumnya, setelah kita melakukan uji kualitatif, maka kita akan melakukan uji kuantitatif, yaitu dengan menggunakan metode APN atau MPN. Yaitu bisa dilakukan pada tabung reaksi yang positif dengan rumus nilai MPN E. coli pada tabel dengan kombinasinya. Didapatkan rumus nilai di tabel dikali 1 dengan pengenceran tengah. Baik, identifikasi masalah yang kelima adalah penyakit apa yang ditimbulkan oleh E. coli, yaitu penyakit kerak perut serta diare. Penyakit E. coli bisa menyebabkan kematian gara-gara
diare terus-terusan yang mengakibatkan dehidrasi. Gara-gara dehidrasi itu menyebabkan kekurangan cairan dalam tubuh. Edukasi yang keenam, bagaimana cara mencegah penyebaran E. coli? Yang pertama, memasak makanan hingga matang. Yang kedua, mencuci tangan setelah dari kamar mandi atau sebelum makan. Yang ketiga, mencuci bahan makanan seperti sayuran dan buah-buahan dengan air yang mengalir. Yang keempat, menghindari kontak fisik dari orang yang terkontaminasi E. coli. Sekian hasil dari presentasi kami. Ada pertanyaan? Bagaimana? Kelompok lain? Apakah ada pembahasan atau identifikasi masalah dari kelompok 3 yang berbeda? Ada? Kira-kira di mana? Coba Widi, besarkan dikit suaranya. Dari mana? Bedanya cara pencegahan. Besarkan suaranya. Beda dari kelompok 3 sama kelompok harian pertama sama kelompok kedua. Kelompok ketiga tuh menjelaskan gimana cara pencegahannya, penyakit apa yang ditimbulkan. Nah, oke. Ya. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Tidak? Oke. Nah, dari jumlah identifikasinya ada 6, ya. Ada penambahan 2, 3. Ya, oke. Ada penambahan dari yang 5, berarti penambahan 1. Ya. Cuman dari yang berbeda dari kelompok lain, betul seperti yang Widi sampaikan, mungkin kelompok lain tidak sampai ke pencegahan, kemudian tidak sampai ke penyakit yang ditimbulkan, ya. Ibu paham ini mungkin kelompok 1 dan 2 ini fokus kepada metode MPN-nya, sehingga E. coli-nya mungkin tidak tidak dijadikan masalah di pembelajaran yang saat ini. Ya, tidak masalah ya nak. Jadi apa yang kalian tampilkan, apa yang menjadi identifikasi masalah setiap kelompok itu, ya memang harus berbeda harusnya. Kalau sama semua berarti itu tidak ada keberagaman, tidak ada penambahan pengetahuan. Jadi kalau dari kelompok Rizky ada sesuatu yang berbeda, boleh nanti kalian tambahkan di bagian identifikasi masalah kalian. Silahkan saja untuk melengkapi LKPD-nya. Begitu juga dengan kelompok Rizky, kalau ada yang berbeda dari kawannya nanti tolong ditambahkan. Ya. Nah, Ibu koreksinya kalau yang dari keaktifan semuanya berbicara sesuai dengan yang Ibu arahkan. Nah, untuk penyampaiannya itu mungkin ya tadi yang untuk tahapan sudah jelas ya. Untuk tahap 1 yang kualitatif dan kuantitatif tadi gimana? Sudah disampaikan belum kualitatif yang mana, kuantitatif yang mana? Dah, ya, jadi cukup baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kawannya. Ya, oke, silakan duduk. Dah? Baik. Nah, 3 kelompok sudah tampil dengan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Ibu berharap dari apa yang disampaikan oleh setiap kelompok itu bisa nanti kalian tambahkan kalau memang ada kekurangan di LKPD-nya. Nah, untuk tahap berikutnya setelah selesai presentasi ada tahap terakhir, itu namanya generalisasi. Itu adalah penarikan kesimpulan. Coba lihat kembali di LKPD-nya. Ada penarikan kesimpulan. Nah, itu apa? Silahkan nanti dituliskan kesimpulan yang diperoleh dari inti masalah yang kalian dapat. Nanti tulis kesimpulannya di sana. Ya, silahkan nanti dilengkapi itu. Ya, nanti selesai generalisasi baru akan Ibu kumpul di akhir pertemuan. Ya, oke. Bisa ya nanti diselesaikan untuk tahap generalisasinya. Ya, Ibu kasih waktu sekitar 3 menit lah biar cepat. Ya.
Baik, udah selesai kesimpulannya, generalisasi ya. Kalau sudah, kita ke kesimpulan terakhir. Jadi dari bagian akhir pembelajaran hari ini kita harus menarik kesimpulan. Ya, dari awal mulai dari masalahnya, dari ada orientasi masalah sampai identifikasi masalah sampai pengolahan data, tentu harus kita ambil kesimpulan untuk hari ini. Ya. Coba kita tarik dulu kesimpulannya, ya. Yang pertama ada yang bisa ngasih pendapat, ya, Mania, silakan. Kesimpulan pertama kita dengarkan. Keberadaan equality pada bahan pangan menunjukkan bahwa kondisi sanitasi lingkungan tersebut sangat buruk. Ya, jadi adanya equality itu menandakan bahwa lingkungan ini tercemar. Ya, berarti bahan pangannya ini tidak layak untuk dikonsumsi. Baik, itu kesimpulan pertama yang mungkin bisa kita ambil ya. Untuk yang kedua ada yang, ya, Fadli. Pemeriksaan E. coli pada bahan pangan atau air dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Ya, jadi pemeriksaan E. coli itu ada dua, ada yang kuanti, ada yang kualitatif. Kalau dia kuantitatif itu erat dengan perhitungan, berarti jumlah mikrobanya berapa, itu ditentukan secara kuantitatif. Tapi kalau dia kualitatif itu terbatas hanya menentukan ada mikroba A, ada mikroba B. Ya, jadi hanya sebatas mengetahui ada atau tidak adanya mikroba yang mengkontaminasi bahan pangan. Kesimpulan kedua, yang ketiga, ya, Widi? Ya, boleh. Jadi kesimpulan ketiga seperti yang dijelaskan oleh Fadli tadi kan ada kuantitatif sama kualitatif. Nah, kalau misalnya kualitatif itu kan kita menggunakan metode MPN, yaitu most probable number, yaitu dengan yang pertama penyiapan sampel. Penyiapan sampel ini sampel padat ditimbang 25 gram, kalau sampelnya cair ditimbang 25 ml. Baru pada sampel kayak daging, susu, telur itu ditambahkan 225 larutan BPW 0,1%. Nah, selanjutnya dilakukan pengejaran. Pengejaran tadi seperti yang sudah dijelaskan di presentasi tadi bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroba yang padat sehingga dapat dihitung. Pengejaran ini juga ditambah 0,1% Pepton tambah 0,85 NaCl. Selanjutnya dilakukan dengan uji penduga, di mana kalau misalnya uji penduga ini positif, maka dilanjutkan dengan uji selanjutnya. Jika tidak, diberhentikan saja. Uji penduga positifnya itu terbentuknya gas dan asap. Jika positif, dilanjutkan dengan uji konfirmasi atau uji penegasan. Uji konfirmasi atau uji penegasan seperti yang kita ketahui menggunakan media BBLBB. Selanjutnya, jika uji konfirmasi juga positif, maka dilanjutkan dengan uji pelengkap, di mana uji pelengkap ini kayak rangkaian dari sebelumnya. Jika positif, maka dilakukan dengan perhitungan. Tapi jika perlu dilakukan jika sudah selesai perhitungan, maka mau dilanjutkan dengan uji selanjutnya, yaitu dengan menggunakan uji biokimia atau yaitu indol, metil, fogas prostrayon, citrat. Nah, sekian. Oke, kesimpulan ketiga itu isinya tahapan intinya ya, ada uji penduga, penegas, pelengkap. Tapi diawali dulu dengan pengenceran dan terakhir nanti jangan lupa MPN ini intinya adalah perhitungan ya. Ingat bagaimana perhitungannya. Oke, yang keempat ya, Lutfi. Uji-uji yang digunakan yaitu LD, DBLDB, Emba. Oke, mungkin ada kesimpulan terakhir ya, Rizky. Kesimpulan terakhirnya, apa gunanya kita melakukan pengujian ini, yaitu dengan kita mengetahui nilai dari MPN atau APN, maka kita mengetahui juga jumlah mikroba yang ada. Diartikan jika memang nilai dari MPN tadi kecil, maka kita bisa mengartikan bahan pangan tersebut masih layak konsumsi. Sebaliknya, jika memang nilai APN yang lebih tinggi, maka bahan pangan atau air tersebut tidak layak konsumsi. Ya, oke. Ya, jadi berhubungan dengan produk nilai mutu. Kalau MPN-nya tinggi, berarti E. coli-nya MPN-nya tinggi. E. coli-nya tinggi, berarti kualitasnya baik atau buruk? Buruk. Tapi kalau MPN-nya rendah, E. coli-nya rendah, berarti mutu produknya baik, ya.
Oke, jadi ada 5 kesimpulan ya. Ibu berharap semuanya menyimak apa yang menjadi kesimpulan hari ini. Oke, selanjutnya untuk mengevaluasi, Ibu minta tolong semua disimpan bukunya. Ibu adakan evaluasi sebentar aja. Ya, silakan dulu ditutup LKPD-nya, nanti terakhir baru Ibu kumpul. Ya. Simpan, Ibu adakan evaluasi. Silahkan dijawab ya. Dijawab masing-masing, tidak perlu lihat kiri kanan, depan belakang. Ya. Tujuan evaluasi ini Ibu hanya ingin tahu kira-kira ini pemahamannya sudah sampai di mana. Ya. Baik. Hanya waktunya tidak banyak, paling lama 5 menit ini. Ya, waktunya tidak banyak. Ya, oke, Ibu rasa cukup. Cukup untuk evaluasi. Ibu kumpul dulu. Ya, untuk evaluasinya. Agar Ibu tahu dari pembelajaran yang sudah dilakukan ini kira-kira sudah sejauh mana. Memang waktunya tidak banyak, namanya saja kuis. Ya, kalau ulangan harian baru nanti kita kasih waktu khusus. Baik. Nah, sekarang coba fokus dulu ke depan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa ada perbedaan dengan pembelajaran Ibu sebelumnya? Ada, ya. Mungkin sebelumnya Ibu lebih ke pusatnya ke Ibu. Ya, semuanya dari Ibu. Nah, sekarang Ibu maunya pusatnya tentu ke peserta didik, ya. Makanya kita coba menjalankan pembelajaran seperti ini. Nah, kira-kira berbeda pasti. Kemudian apa lagi? Kira-kira lebih menyenangkan atau lebih membosankan? Ya, mungkin selama ini kalau hanya Ibu yang ngomong, ya itu tadi ada yang bermain atau apa. Nah, untuk itu Ibu perlu refleksi. Ibu minta kalian sampaikan apa kesannya. Ya, silakan ditulis di lembar refleksi Ibu. Sampaikan apa adanya. Ya. Sampaikan apa adanya, apa perbedaannya. Ya. Kalau memang rasanya Ibu kurangnya di sini atau bagaimana, silakan ditulis. Ya.
Dah? Oke. Refleksinya sekalian LKPD-nya nanti Ibu kumpulkan, ya. Nah, sekarang Ibu ingatkan dulu untuk di akhir-akhir pertemuan ini penugasannya, ingat ada di materi ajar Ibu, ya. Untuk tugas 1 tolong dibuat, kerjakan saja di double folio. Kapan dikumpul? Dikumpulnya minggu depan, ya. Jadi tolong dibawa tugas pada materi ajar tugas 1. Ya, itu ada sekitar 8 soal, tolong nanti dikerjakan di double folio. Kapan dikumpulkan? Minggu depan, ya. Nah, itu untuk penugasan. Nah, untuk minggu depan apalagi materinya? Apakah berbeda? Ya, masih sama-sama E. coli. Kalau tadi tujuan pembelajarannya ada 3, yang minggu depan, dengarkan dulu, minggu depan yang akan kita bahas adalah aplikasinya. Jadi bagaimana kita melihat perhitungan MPN ini pada contoh studi kasusnya. Jadi menerapkannya ini pada contoh studi kasus, biasanya Ibu mengambilnya dari kajian literatur berupa jurnal. Jadi minggu depan yang akan kita bahas adalah pembahasan metode MPN pada jurnal penelitian. Tetap inti besarnya adalah E. coli. Ya. Nah, minggu depan apa yang dibawa? Materi E. coli jangan lupa, ya. Kemudian LKPD-nya nanti Ibu berikan minggu depan juga. Jangan lupa dibawa tugas yang barusan Ibu berikan, ya, untuk dikumpul minggu depan. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Jelas ya? Ibu berharap yang datang hari ini jangan sampai minggu depan tidak hadir. Ya, Ibu berharap kehadirannya tidak berkurang. Baik, untuk bagian akhir, ya. Nah, ini Ibu coba kasih sesuatu, ya, agar ada agar ada perbedaan, ya. Tadinya mau Ibu berikan 10, ya, tapi untuk pertama ini nggak usah lah banyak-banyak, ya. Ya, berdasarkan dari identifikasi masalahnya, dari yang Ibu kan tadi berapa? 5 kan? Nah, yang terbanyak siapa yang bisa mengidentifikasi masalah? Kelompok Widi, ya, dari kelompok Widi. Oke. Ya, untuk awal ini kita kasih ini dulu. Oke. Nah, yang ini berapa masalah? 6. Oke, kurang sedikit. Yang ini? Nah, ya. Oke, semuanya dapat? Dapat. Ya, oke. Nah, semoga minggu depan bisa lebih baik, ya, lebih bisa bersemangat, ya. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan ini menjadi pembelajaran yang betul-betul ada manfaatnya, ya, untuk kehidupan kita dan untuk keluarga kita. Jadi hati-hati untuk mengkonsumsi makanan. Dah? Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah, ya. Baik.